Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semua yang bisa hadir pada pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Silakan berdoa dipimpin oleh Utami. Utami ada nggak? Berarti berdoanya dipimpin oleh Tinu, bisa nggak pimpin doa? Tinu bisa pimpin doa? Tinu. Tinu. Tinu bisa pimpin doa? Atau Ira? Tinu bisa nggak pimpin doa? Tinu. Utami ya. Jadi Utami yang mau mimpin doa katanya. Utami mimpin doa. Ya. Silakan Utami memimpin doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Utami sudah memimpin doa. Baiklah, hari ini siapa yang nggak masuk? Yang nggak masuk hari ini? Saya Ibu absen dulu ya. Sebelumnya nanti kalian absen di Google Classroom yang sudah Ibu bagikan pada pagi hari tadi. Jangan lupa nanti absen di Google Classroom. Ibu absen dulu ya. Tinu hadir? Tinu hadir? Tinu. Kemudian Lafifa hadir? Hadir. Kemudian Lintang? Hadir. Siska? Hadir. Ira? Hadir. Lintan? Hadir. Kemudian Tino ya? Tino tadi belum jawab. Hadir? Tino hadir? Mic-nya dibuka, Tino. Tino hadir ya? Kemudian pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu bukti transaksi. Apa itu Tino bukti transaksi? Tino. Bukti transaksi itu apa ya? Yang bisa jawab? Siska? Siska? Bukti transaksi itu apa, Siska? Ada yang masih ingat? Coba diingat-ingat, bukti transaksi itu apa kemarin? Kita sudah belajar tentang transaksi keuangan sifat finansial. Contoh, bukti transaksi kas kecil, bukti penerimaan kas kecil, bukti kas kecil, form pengajuan kas kecil, dan formulir permintaan kembali kas kecil. Ya betul Siska, 100 untuk Siska. Jadi bukti transaksi itu dokumen untuk mencatat kejadian-kejadian yang sifatnya finansial. Contohnya bukti penerimaan kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, kemudian form pengajuan kas kecil, kemudian form surat permintaan pengisian kembali kas kecil. 100 untuk Siska ya. Nah sekarang setelah kita belajar bukti transaksi, kita akan belajar tentang jurnal dan laporan metode dana impres atau metode tetap. Tujuan kalian belajar mempelajari jurnal metode dan laporan metode impres ini diharapkan kalian dapat menguraikan tentang metode impres, kemudian membedakan kelebihan dan kelemahan metode dana impres, kemudian dapat
menganalisis jurnal metode impres, kemudian dapat menganalisis laporan kas kecil metode impres, dan yang terakhir adalah membuat jurnal metode dana impres dan membuat laporan metode dana impres. Tujuannya. Ibu izin presentasi ya, untuk silahkan kalian amati tayangan YouTube Ibu yang Ibu saya presentasi bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa belum? Pada pagi hari ini. Ya, udah nampak belum ya? Udah. Videonya udah nampak? Udah belum? Belum. Belum? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Bentar. Ini udah belum? Bisa ya? Udah nampak? Udah muncul? Sudah. Udah ya. Nih, bisa disimak. Pencatatan kas kecil metode dana tetap atau impres fund system. Ada tiga kegiatan utama dalam pencatatan transaksi kas kecil. Yang pertama adalah pembentukan kas kecil, yang kedua adalah pengeluaran kas kecil, yang ketiga adalah pengisian kembali kas kecil. Penjurnalan kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil, yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil, contohnya adalah pada tanggal 1 Mei 2021 dilakukan pembentukan dana kas kecil dengan dana awal sebesar 3 juta rupiah. Jadi jurnal untuk mencatat transaksi ketika terjadi pembentukan dana kas kecil yaitu tanggal di tahun 2021 bulan Mei tanggal 1 dengan nomor buktinya tidak ada, kemudian keterangannya adalah kas kecil bertambah sebesar 3 juta rupiah dan kas berkurang sebesar 3 juta rupiah. Penjurnalan kas kecil pada saat pengeluaran kas kecil yaitu ketika terjadi pengeluaran kas kecil, contoh transaksinya adalah pengeluaran kas kecil untuk tanggal 5 Mei 2021 membayar biaya listrik sebesar Rp100.000, kemudian tanggal 10 Mei 2021 membayar biaya telepon sebesar Rp150.000, kemudian tanggal 13 Mei 2021 membeli perlengkapan kantor sebesar Rp50.000. Ingat, pada metode dana tetap atau impres tidak perlu dilakukan penjurnalan saat terjadinya pengeluaran atau saat terjadinya transaksi. Pada aktivitas yang ketiga, penjurnalan saat kembalikan kecil. Pada saat kembalikan kecil, kita harus mengingat semua transaksi yang telah dikeluarkan perusahaan atau semua pengeluaran yang telah terjadi, yaitu sebagai contoh tanggal 30 Mei 2021 dilakukan pengisian kembali sebesar yang telah dikeluarkan, yaitu 5 Mei 2021 membayar biaya listrik sebesar Rp100.000, kemudian tanggal 10 Mei 2021 membayar biaya telepon sebesar Rp150.000, kemudian tanggal 13 Mei 2021 membeli perlengkapan kantor sebesar Rp50.000. Jadi jurnal untuk transaksi pengisian kembali yaitu kolom tanggal 2021 bulan Mei tanggal 30 keterangan biaya listrik sebesar Rp100.000 di kolom debit dan biaya telepon di kolom debit sebesar Rp150.000, kemudian perlengkapan kantor di debit sebesar Rp50.000, kemudian akun kreditnya adalah kas karena terjadi pengeluaran uang sebesar Rp300.000.
Berikut ini adalah adalah tampilan tampilan keseluruhan jurnal jurnal transaksi kas transaksi kas kecil kecil selama selama bulan bulan Mei Mei 2021 2021 metode metode dana dana tetap. tetap. Yaitu bisa Itu bisa dilihat dilihat tanggal tanggal 5 sampai 5 dengan sampai tanggal dengan tanggal 13 13 dan semua dan semua transaksi transaksi pengeluaran kas pengeluaran kecil kas tidak kecil di tidak di jurnal, jurnal, namun di namun di jurnal pada jurnal saat pada saat pengisian pengisian kembali yaitu kembali pada yaitu akhir pada akhir periode periode dengan dengan mendebit semua mendebit semua akun akun pengeluaran, pengeluaran, kemudian kemudian mengkredit mengkredit akun akun kas. kas. Sehingga pada Sehingga saat pada saat pengisian pengisian kembali kembali jumlah jumlah saldo saldo selalu selalu sama sama atau atau tetap. tetap. Terima Terima kasih. kasih sudah menyaksikan. Ya, sudah kalian amati kan videonya tadi? Sudah? Sudah belum? Suara saya terdengar kan? Sudah. Sudah. Coba dari video tadi apa yang kalian temukan? Apa yang kalian amati? Ada berapa kegiatan? Nafifah? Ada 3 kegiatan. Ya, apa saja itu Nafifah? Apa saja kegiatannya? Yang pertama, Ya. pembentukan kas kecil. Ya, pembentukan. Yang kedua? Yang kedua, tidak di jurnal. Ya, berarti Karena itu pengeluaran. Ya, kemudian yang ketiga? Yang ketiga, pengisian kembali kas kecil. Karena dilakukan apa? Di akhir periode karena menggunakan metode dana tetap. Betul ya? 100 untuk Noviva. Ada pertanyaan untuk video tadi? Tidak. Tidak ada. Ya, Ibu izin presentasi untuk PowerPoint ya. Nanti kalian amati. Sudah muncul dana, Pak. Dana kas kecil sistem dana tetap. Sudah muncul belum ini presentasi Ibu? Sudah. Nah, ini ya, kita akan belajar tentang ini, sistem dana tetap. Jadi tujuannya sudah Ibu bahas, dan kalian sudah mengamati. Nah, ini contoh jurnal metode dana tetap. Tanggal terjadinya transaksi yaitu tahun 2015, bulan Januari tanggal 1. Keterangannya adalah kas kecil di debit sebesar Rp2.500.000. Kasnya di kredit Rp2.500.000. Kemudian pada kegiatan yang kedua ini tidak di jurnal. Silahkan kalian amati. Kemudian pada kegiatan 3 ini pengeluaran tanggal 3 dari tanggal 3 sampai tanggal 29 Januari itu baru di jurnal di tanggal 30 Januari kayak biaya materai di debit sebesar 300.000, biaya listrik sebesar 320.000 di debit. Masuk semua biaya-biaya itu masuk di kolom debit, kreditnya adalah kas jumlah dari seluruhan biaya Rp1.950.000. Coba kalian amati, ada berapa kegiatan ini? Silakan kalian amati dulu. Jurnal ini, contoh jurnal metode dana tetap atau metode impres. Ada berapa kegiatan, Lintang? Lintang? Lintang ada nggak? Ada 3. Ya, apa saja Lintang? 1. Pembentukan kas kecil. Kemudian yang 2. kedua? Pengeluaran kas kecil dari tanggal 3 sampai 29 Januari namun tidak di jurnal. Ya, kemudian?
Yang ketiga, pengisian kembali supaya saldonya kembali seperti semula. Ya, yaitu semua transaksi pengeluaran itu tanggal 30 Januari itu dicatat saat pengisian kembali ya. Jadi semua pengeluaran dari tanggal 3 sampai 29 itu dicatat saat pengisian kembali supaya jumlah saldo dana kas itu kembali seperti semula atau jumlahnya sesuai tetap atau sama. Di sini ada pertanyaan enggak semuanya kalian? Ada pertanyaan enggak? Yang lainnya ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak. Lanjut. Jadi, contoh dari transaksi tadi jurnal metode dana tetap itu PT Astria. Ini kan tadi pembentukannya 2,5 juta. Kemudian tanggal 3 sampai 29 itu terjadi pengeluaran kas kecil. Kemudian tanggal 30 Januari itu dana kas kecil diisi kembali baru dicatat saat terjadinya transaksi karena menggunakan metode dana tetap. Kemudian aturan debit dan kredit. Aset itu adalah sumber daya yang dikuasai entitas bisnis atau semua harta yang dikuasai perusahaan itu namanya aset, atau istilah aset lainnya adalah harta. Semua harta yang dimiliki perusahaan itu adalah asetnya ya, aset perusahaan. Contoh dari aset apa, Ira? Contoh aset, Ira? Yang lainnya ada yang bisa jawab? Contoh aset? Kecil. Apa? Kecil. Anofifah atau siapa? Aset contohnya apa? Aset, contoh dari aset kayak kas kecil, kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Perlengkapan kantor. Ya, perlengkapan kantor, benar Rintan. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Kas, kemudian apa lagi ya? Peralatan kantor. Ya, peralatan kantor. Kemudian apa lagi? Akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, kemudian lanjut ya, liabilitas atau sering disebut dengan utang, merupakan kewajiban entitas untuk kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Contohnya utang apa? Contohnya utang, Ira. Utang apa contohnya? Utang usaha. Ya, utang usaha. Kemudian utang apa lagi? Utang bank. Utang jangka termasuk dari utang jangka panjang. Kemudian ekuitas atau disebut dengan modal adalah hak residual atas aset entitas atau perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi modal itu didapat setelah dikurangi dengan kewajiban. Contohnya modal apa? Contoh modal. Modal ya, modal dari pemilik pribadi. Kemudian apa lagi? Modal yang bersumber dari pinjaman dari bank. Modal bisa dari modal saham. Tuh. Kemudian pendapatan, penghasilan yang diperoleh melalui penyerahan barang atau jasa kepada pembeli yang diukur dengan aset. Kita menerima pendapatan, misalnya pendapatan apa contohnya? Pendapatan Bunga. ya, terus pendapatan apa lagi? Pendapatan usaha. Ya, pendapatan usaha. Kemudian pendapatan dari penjualan. Tuh, benar ya Rintan. Kemudian expenses atau beban atau biaya atau pembelanjaan itu pengorbanan yang harus dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Contoh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kas kecil apa aja? Yang sudah Biaya listrik. Ya, biaya listrik. Kemudian biaya apa lagi? Gaji. Biaya air. Ya, biaya air. Kemudian biaya apa lagi? Pembelian. Ya, gaji karyawan. Kemudian biaya apa lagi? Biaya angkut
Biaya angkutan. Ya, biaya angkut pembelian. Biasanya kan hubungannya dengan transportasi. Ada pertanyaan di sini? Jenis-jenis biaya, pendapatan, ekuitas, liabilitas, aset. Ada pertanyaan enggak? Tidak. Ya. Tidak. Nih, akun yang mempengaruhi akun ketika harta bertambah itu masuk ke kolom debit. Ketika harta berkurang itu masuk ke kolom kredit. Tadi contohnya pembentukan dana kas kecil berarti kas kecilnya bertambah di debit, kreditnya kas karena perusahaan mengeluarkan uang untuk mengisi dana kas kecil atau membentuk dana kas kecil. Kemudian utang ketika bertambah di kredit, utang ketika berkurang di debit. Misalnya kamu pinjam dari bank, utangmu kan kamu dapat pinjaman berarti kasmu uang hartamu bertambah, kas bertambah di debit. Utangnya bertambah juga karena dapat pinjaman, utangnya bertambah di kredit. Ketika utang berkurang, kalau misalnya kamu melakukan pembayaran utang ke bank, berarti utangnya berkurang di debit, utang misalnya utang bank berkurang di debit, berarti kreditnya adalah kas karena kamu mengeluarkan uang untuk membayar utang pada bank. Jadi kreditnya adalah kas. Kalau modal bertambah itu di kredit. Kemudian modal berkurang di debit. Contohnya modal bertambah, misalnya kamu kan pinjam dari bank kan itu sebagai modal kamu pinjaman mendirikan usaha kan butuh modal. Modal kan bisa didapat dari modal pemilik dan dari misalnya dari pinjaman dari bank. Berarti kalau modalnya bertambah otomatis kasmu juga bertambah kan, berarti nanti debitnya adalah kas bertambah di debit, modalnya bertambah di kredit. Tapi kalau modalnya berkurang misalnya untuk membayar utang pinjaman dari bank berarti modalnya di debit sebesar pinjaman dari bank itu misalnya 10 juta, kreditnya kas karena untuk membayar jumlah modal itu tadi. Kemudian pendapatan misalnya bertambah di kredit, misalnya kamu dapat pendapatan dari jasa penjualan, pendapatannya bertambah, berarti otomatis pendapatan juga mempengaruhi apa? Uang kasmu, berarti kasmu bertambah di debit, pendapatannya di kredit karena bertambah juga. Tuh, kalau pendapatan bertambah di kredit, ketika pendapatan berkurang itu di kredit, pendapatan berkurang itu di debit, maaf. Kemudian biaya atau beban, ketika semua biayamu bertambah, biaya yang menjadi beban kamu bertambah itu masuk di debit. Tapi kalau biayamu berkurang itu masuk ke kredit. Contohnya tadi kan membayar biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya gaji itu kan bertambah di debit, kreditnya adalah kas. Tuh, ada pertanyaan ini? Kemudian lanjut ya. Aturan kemudian pencatatan transaksi dana kas kecil. Dalam melakukan pencatatan kas kecil memerlukan jurnal umum. Jurnal umum adalah formulir khusus untuk mencatat setiap transaksi pencatatan berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis. Maksudnya ini jurnal itu bisa kata lainnya adalah buku harian untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berupa akun debit dan kredit secara kronologis, maksudnya di sini sesuai dengan urutan waktu, sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Ini contohnya form jurnal umum. PT-nya itu untuk mencatat nama perusahaan, periodenya untuk mencatat periode berjalan saat terjadinya transaksi, misalnya ini bulan Juni berarti periode Juni 2021. Kolom tanggal itu untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi yang berisi tahun, bulan, dan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian kolom keterangan itu untuk mencatat kejadian-kejadian yang sifatnya finansial. Tadi contohnya itu pembentukan misalnya berarti kas kecil bertambah di debit, kreditnya kas, ini untuk keterangannya. Referensi itu untuk mencatat nomor akun supaya memudahkan kita dalam mencatat ke buku besar atau memindahkan ke buku besar.
Kemudian kolom debit untuk mencatat akun debit, kolom kredit untuk mencatat akun kredit. Silakan kalian amati contoh jurnal ini. Ada pertanyaan enggak? Jurnal umum. Ada pertanyaan tentang jurnal umum? Metode dana. Yang lainnya? Tidak ada ya? Tidak. Lanjut. Ada pencatatan jurnal kas kecil, ada 3 aktivitas yang tadi sudah kita bahas, yaitu pembentukan dana kas kecil sebagai transaksi penerimaan kas kecil. Contohnya pembentukan dana kas kecil, kemudian pengisian kembali kas kecil. Yang kedua, pemakaian dana kas kecil untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil. Contohnya ya membayar atau apa kemarin? Biaya apa? Biaya listrik, biaya air, biaya telepon, itu pengeluaran-pengeluaran, membeli perlengkapan kantor, membeli materai, membayar biaya konsumsi, fotokopi, itu contoh dari pemakaian dana kas kecil. Kemudian pengisian kembali. Nah, ketika dana sudah menipis, bendahara kas kecil melakukan pengajuan kepada bendahara kas pusat untuk melakukan pengisian kembali di akhir periode. Namun jika di akhir periode tidak dilakukan pengisian kembali, bagaimana? Apa yang harus dibuat? Membuat apa? Jurnal apa? Jurnal apa ya yang harus dibuat kalau kita misalnya di akhir periode bendahara kas kecil itu tidak melakukan pengisian kembali? Apa? Ira? Rintan? Ya, jurnal apa? Kurang keras suaranya, tidak jelas. Jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian. Nanti setelah itu kita buat juga jurnal pembalik di awal periode. Ada pertanyaan ini untuk pencatatan jurnalnya? Ada 3 aktivitas. Ada tidak? Silakan kalian amati. Tidak ada. Tidak. Ya, lanjut ya. Kemudian metode dana tetap itu apa? Yaitu metode pengelolaan kas kecil di mana jumlah rekening atau jumlah saldonya selalu tetap atau tidak berubah-ubah ya, selalu sama. Jadi setiap pengeluaran kas nanti tidak langsung dicatat, tapi dicatat saat pengisian kembali kas kecil. Itu metode dana tetap. Di mana jumlah saldo dana rekeningnya selalu sama atau tetap. Sehingga setiap terjadinya transaksi itu tidak dicatat, namun dicatat saat pengisian kembali. Nah, pertanyaan ini tentang metode dana tetap. Tidak. Kemudian langkah-langkah operasional metode dana tetap, yaitu yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil, di mana pemegang kas kecil nanti diberi uang tunai untuk membayar atas pengeluaran yang diperkirakan untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Itu untuk pembentukan. Kemudian yang kedua, dana kas kecil digunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Tadi contohnya pengeluaran apa? Pengeluaran kas kecil, misalnya biaya listrik, apalagi telepon, kemudian biaya apalagi konsumsi, Biaya air. ya biaya air, membayar biaya air, kemudian apalagi? Biaya angkutan. Ya, betul. Kemudian setelah dana kas kecil hampir habis, kemudian kasir atau bendahara kas kecil kemudian membentuk atau melakukan pengisian kembali sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan supaya saldonya selalu sama atau tetap. Jadi kalau metode dana tetap itu jumlah pengeluarannya, jumlah pengisian kembalinya itu sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan supaya saldonya itu sama. Ada pertanyaan? Tidak. Metode dana tetap. Nah, ini pencatatan kas kecil dengan sistem dana tetap. Pada waktu pembentukan dana kas kecilnya di debit, kreditnya adalah kas.
Yang kedua, pada saat pemegang kas kecil melakukan pembayaran yaitu tidak di jurnal karena menggunakan metode dana tetap atau impres. Yang ketiga, pada saat pemegang kas kecil menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada pemegang kas besar, semua berbagai biaya atau beban itu di debit, kreditnya adalah kas. Kemudian dana kas kecil misalnya dianggap terlalu kecil dan perlu ditambah, jadi jika kas kecilnya perlu ditambah berarti kas kecilnya di debit, kreditnya adalah kas. Ya, kamu kan menambah uang kas perusahaan jadi kas kecil, jadi kas kecilnya di debit, kreditnya adalah kas. Yang kelima, dana kas kecil dianggap terlalu besar dan dikurangi jumlahnya, jadi akunnya kas bertambah di debit, kreditnya kas kecil karena uang kas kecil kan dikembalikan ke perusahaan, jadi ke bendara perusahaan, jadi kas kecilnya di kredit. Ini ada pertanyaan enggak? Pencatatan kas kecil dengan sistem dana tetap? Tidak. Kemudian soal metode dana tetap ya, ini PD Aneka Jaya menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran kas kecil yang relatif kecil tanggal 1 Desember 2017 dilakukan pembentukan dana kas kecil sebesar 300.000. Berarti ini apa? Jurnalnya? Siska apa? Siska? Jurnalnya apa? Ini kan dilakukan pembentukan berarti apa? Jurnalnya, transaksinya gimana? Jurnal untuk transaksi ini pembentukan dana kas kecilnya gimana, Siska? Siska, kedengaran suara saya? Kedengar nggak? Yang lainnya terdengar nggak suara saya? Terdengar. Ini transaksinya apa aja ya? Berarti pembentukan, berarti apa? Berarti apa? Siapa yang bisa jawab? Dapat pulsa 5.000. Ayo. Yang lainnya. Rintan. Bintang. Ira. Ini ya. Apa ayo? Dengeran nggak sih suara saya? Presentasinya kelihatan nggak? Yang lainnya? Presentasinya? Kelihatan, Bu. Ya. Apa? Jadi, apa Nafifah? Bisa jawab nggak? Ini berarti apa? Pembentukan dana kas kecil berarti apa? Kas kecil bertambah di debit, kreditnya adalah kas. Kemudian yang tanggal 2 sampai tanggal 25 bagaimana ini, Nafifah? Nafifah? Tanggal 2 sampai tanggal 25 bagaimana? Silakan ya, kalian amati dulu itu saldo. Gimana? Tanggal 2 sampai tanggal 25 bagaimana ini transaksinya? Tidak di jurnal. Ya, tidak di jurnal. Betul ya. Terus di jurnalnya saat kapan? Saat? Tanggal 30. Ya, saat pengisian kembali. Berarti apa? Berarti jurnalnya? Jurnal penyesuaian.
Bukan, tanggal 30 itu dilakukan pengisian kembali jurnalnya apa aja. Kalau jurnal penyesuaian kan nanti dilakukan saat kalau tidak dilakukan pengisian kembali. Jadi jurnalnya tanggal 30 bagaimana? Kayak ini loh, semua biaya-biaya ini nanti dimasukkan ke tanggal 30. Kayak biaya, saya kasih contoh perlengkapan kantor, itu nanti masuk ke tanggal 30. Jadi jurnalnya bagaimana? Sebenarnya bagaimana tanggal 30? Perlengkapan kantor sebesar 320.000. Ya, bertambah di kolom apa? Debit. Ya, terus Biaya listrik sebesar 340.000 di kolom debit. ya, kemudian lanjut. Biaya air sebesar 220.000 di kolom debit. Ya, terus Biaya iklan sebesar 200.000 di kolom debit. ya, terus Perlengkapan kantor atau materai sebesar 200.000 di kolom debit. ya, kemudian Biaya angkut pembelian sebesar 200.000 di kolom debit. ya, terus lanjut. Jumlah 1.480.000 Ya, di itu kolom kredit. apa itu keterangannya? Kas. Ya, betul ya, 100. Ini yang jawab Tino bukan? Ya. Ya, 100 untuk Tino. Terima kasih. Betul ya. Jadi ini jawabannya. Kas kecilnya bertambah di debit sebesar 3 juta. Kreditnya adalah kas 3 juta. Kemudian tanggal 2 sampai 25 itu tidak di jurnal. Kemudian tanggal 30 semua biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan di akhir periode dilakukan pengisian kembali. Nah, itu semua biaya-biayanya di jurnal saat jadinya pengisian kembali. Semua biaya, perlengkapan kantor, biaya listrik, biaya air, biaya iklan, perlengkapan kantor seperti pembelian materai, biaya angkut pembelian itu di jurnal, kemudian dijumlah sebesar totalnya Rp1.480.000. Supaya apa? Supaya saldonya itu kembali seperti semula atau jumlahnya sama. Ada pertanyaan untuk jurnal metode dana tetap? Ya. Yang lainnya? Ira, ada pertanyaan? Tidak. Ya, nggak ada, lanjut ya. Laporan dana kas kecil. Laporan dana kas kecil itu memuat informasi berupa saldo awal kas kecil, penerimaan kas kecil, pengeluaran kas kecil yang disertai dengan bukti-bukti. Laporan di sini kegunaannya untuk apa? Untuk sebagai pertanggungjawaban bendahara kas kecil kepada pimpinan perusahaan karena telah mengeluarkan sejumlah uang untuk membiayai kas kecil. Ini laporan dana kas kecil. Kemudian laporan dana kas kecil, contohnya ini format laporan dana kas kecil metode Impres. Berisi tanggal, kolom tanggal itu untuk mencatat tahun terjadinya transaksi, kemudian bulan dan tanggal. Kemudian keterangan ini untuk mencatat kejadian atau transaksi-transaksi yang sifatnya finansial. Penerimaan itu untuk mencatat akun-akun yang termasuk dalam penerimaan kas. Kolom pengeluaran itu untuk mencatat semua biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai kas kecil. Ini nama-nama akun pengeluaran ini tersendiri, ada misalnya tadi contohnya biaya listrik, biaya air, biaya telepon, fotokopi, konsumsi, biaya lain-lain. Nah, itu nanti semua biaya-biaya tersendiri masuk ke kolom masing-masing ini. Misalnya membayar biaya listrik, berarti ini masuk ke kolom pengeluaran besar, misalnya tadi 300.000, berarti di sini masuk ke kolom biaya listrik 300.000. Kemudian ini misalnya membayar fotokopi, masuk ke pengeluaran karena perusahaan bendahara kas kecil mengeluarkan uang untuk membiayai kas kecil berupa fotokopi. Nah, ini masuk ke akun fotokopi kolomnya. Nanti per kolom dijumlah tersendiri dari kolom misalnya biaya listrik, biaya air, biaya telepon, fotokopi, konsumsi,
kemudian biaya misalnya koran atau majalah, biaya lain-lain itu pokoknya jumlahnya per kolom masing-masing tersendiri. Itu ada pertanyaan? Untuk pengeluaran dalam metode dana impres itu untuk misalnya pengisian kembali dana pada metode dana tetap jumlah yang dikeluarkan sejumlah pengeluaran kas kecil karena supaya saldonya kembali seperti semula. Ada pertanyaan ini untuk laporan dana kas kecil metode impres? Tidak. Kemudian ini contohnya, PT Astria bersama menetapkan kas kecil untuk pembayaran pengeluaran dana kas kecil. Kas kecil tersebut dimulai tanggal 1 Januari 2015 dengan menerima uang kas sebesar Rp2.500.000. Dari akun kas berikutnya, kas kecil akan diisi lagi setiap tanggal 30. Transaksi pengeluaran yang menggunakan kas kecil selama bulan Januari 2015 adalah sebagai berikut. Sama ya, kayak jurnal tadi kita buat jurnal dulu nanti, kemudian setelah itu kita buat laporannya. Tanggal 3 Januari itu dibeli materai, tanggal 8 Januari itu pembayaran listrik sebesar 320.000 dan air 280.000. Kemudian tanggal 11 Januari dibayar biaya iklan di koran Jawa Pos 250.000. Kemudian tanggal 15 Januari dibayar biaya angkut pembelian 240.000. Tanggal 20 Januari pembelian perlengkapan kantor 360.000. Tanggal 29 Januari dibayar untuk biaya pengobatan staf yang sakit sebesar 200.000 rupiah. Kemudian tanggal 30 Januari dana kas kecil diisi kembali. Ini contoh laporannya. Laporan kas kecil nama perusahaannya adalah PT Astria. Periodenya 30 Januari 2015. Tadi kan tanggalnya dulu, kolom tanggal untuk mencatat tahun terjadinya transaksi, bulan, kemudian tanggal. Pembentukan dana kas kecil yaitu penerimaan Rp2.500.000. Itu masuk ke kolom penerimaan. Kemudian tanggal 3, pembelian perlengkapan kantor, masuk ke kolom pengeluaran. Jadi di kolom bernama akun pengeluarannya yaitu perlengkapan kantor Rp300.000. Kemudian tanggal 8, pembayaran biaya listrik, masuk ke kolom pengeluaran sebesar Rp320.000. Nanti masuk ke kolom akun biaya listrik Rp320.000. Kemudian tanggal 8 juga masih pembayaran biaya air. Masuk ke kolom pengeluaran Rp280.000. Ini adalah kolomnya adalah biaya air Rp280.000. Kemudian tanggal 11 biaya iklan terjadi pengeluaran Rp250.000. Berarti masuk ke kolom biaya iklan Rp250.000. Tanggal 15 biaya angkut pembelian masuk ke kolom pengeluaran Rp240.000 ya. Terus masuk ke kolom biaya angkut pembelian Rp240.000. Kemudian tanggal 20 terjadi pembelian peralatan kantor, dimasuk ke kolom pengeluaran Rp360.000. Dimasuk ke sini peralatan kantor Rp360.000, masuk ke kolom peralatan kantor. Dan pembayaran pengobatan karyawan, kita melakukan pengeluaran sebesar Rp200.000, berarti masuk ke biaya pengobatan Rp200.000. Dijumlah dari biaya penerimaan berapa? Rp2.500.000. Total pengeluarannya semua dijumlah dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 29 adalah Rp1.950.000. Kemudian total pengeluaran untuk perlengkapan kantor berapa? Berapa ya? 300. Ya, 300.000. Total untuk peralatan kantor berapa? 60. Rupiah. Kemudian total untuk biaya listrik Rp320.000. Kemudian total untuk biaya air Rp280.000. Total untuk biaya iklan Rp250.000. Kemudian total untuk biaya angkut pembelian Rp240.000. Biaya pengobatan Rp200.000. Saldonya berapa?
2.550.000 550. kurangi 1.950.000 totalnya adalah 550. Jadi pengisian kembalinya untuk bulan berikutnya berapa? Sejumlah yang dikeluarkan berapa ini? 1.950.000 rupiah. Pengisian kembali untuk bulan berikutnya berarti untuk bulan Februari pengisiannya 1.950.000 rupiah. Nah, pertanyaan ini silakan diamati laporannya. Ada pertanyaan untuk laporan kas kecil? Tidak. Ibu kemarin semalam sudah membagi LKPD ya. Sudah kalian diskusikan kan? Ibu sudah membagi kelompok juga pada Google Classroom. Nah, silakan kalian presentasikan ya perwakilannya ya. Siapa yang mau presentasi? Untuk LKPD yang Ibu sudah bagikan tadi malam. Ya, LKPD yang Ibu sudah bagikan tadi malam sudah dibahas kan? Gimana? Tinu? Ya. Bisa dibahas LKPD-nya yang sudah saya bagikan semalam. Saya tunggu ya. LKPD-nya saya tunggu. Kan sudah saya bagi semalam, sudah saya bagi kelompoknya. Nah, kalian tinggal mempresentasikannya di sini di Google Meet. Nafifah bisa? Nafifah bisa? Diska? Ayo. Saya kasih waktu 1 menit ya. Untuk Tinu. Nafifah. LKPD ini yang tadi jurnal metode Impress sama laporan metode Impress sudah didiskusikan kan? Ya sudah, silahkan dibahas. Ini di sini perwakilan untuk jurnalnya. Nanti laporannya Siska ya, atau Noviva? Pada tanggal 1 Januari 2004. Iya. Itu apa? Mengeluarkan kas kecil. Jadi kolomnya kas kecil di debit sebesar berapa? 1 juta. Ya, kemudian kreditnya apa? Keterangannya, kolom keterangannya? 1 juta. Ya, kreditnya adalah apa keterangannya? Apa? Kas. Ya, kas 1 juta. Kemudian? Tanggal 3, 5, dan 9. Ya. Menggunakan metode tetap di jurnal saat pengisian kembali. Ya, betul. Kemudian? Tanggal 10 sebesar 50.000 di kolom debit. Ya. Biaya rekening listrik sebesar 108.000 di kolom debit. Ya, kemudian apa lagi? Sebesar 54.000 di kolom debit. Lalu kas sebesar 212.000 di kolom kredit. Ya.
tanggal 12, 15, 20 tidak di jurnal karena menggunakan metode tetap di jurnal saat pengisian kembali. Ya, lanjut. Tanggal 25, biaya telepon sebesar 125.000 di kolom debit. Biaya konsumsi 80.000 di kolom debit. Perlengkapan kantor sejumlah 150.000 di kolom debit. Lalu kas sebesar 355.000 di kolom kredit. Tanggal 26, 28, dan 30 tidak di jurnal. Ya. Tanggal 31, karena akhir periode tidak dilakukan pengisian kembali, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian. Tanggal 31, biaya dana sosial sebesar 150 di kolom debit. Perlengkapan kantor sebesar 100.000 di kolom debit. Biaya angkut barang sebesar 20.000 di kolom debit. Lalu kas kecil atau jurnal penyesuaian sebesar 270.000 di kolom kredit. Ya, karena tidak dilakukan pengisian kembali, jadi perlu dibuat jurnal penyesuaian supaya saldonya itu kembali seperti semula. Dan nantinya di awal periode nanti membuat jurnal kembali. Betul ya, 100 untuk Tinu, kelompoknya Tinu. Terima kasih. Kemudian laporannya Siska, kelompoknya Siska. Gimana laporan kas kecilnya untuk dari PT Sumber Rezeki? Siska? Siska? Atau Noviva? Perwakilan? Noviva? Atau Rintan? Rintan mau mewakili kelompoknya? Rintan? Laporan kas kecil tanggal 1 Mei 2004 pembentukan dana kas kecil. Terus ya? Penerimaan 1 juta. Ya. Kemudian apalagi pembentukan ya, penerimaan 1 juta. Kemudian Tanggal 3 membayar biaya angkut pembelian. ya, Pengeluaran 50.000. kita masuk ke kolom pengeluaran 50.000. Kemudian dari kolom 50. masuk ke kolom apa lagi? Di kolom transportasi 50.000. Ya. Kemudian Tanggal 5 membayar biaya rekening listrik. Pengeluaran 108.000. ya, Rp108.000. Kemudian masuk ke Di kolom apa? kolom biaya listrik. Ya, besar 108.000. 100. Kemudian apa lagi? Tanggal 9 biaya air. Pengeluaran 54.000. Di kolom biaya air 54.000. Ya. Kemudian apa lagi? Tanggal 12 biaya telepon. Pengeluaran 125.000. Di Ya. kolom biaya telepon 125.000. Ya. Tanggal 15 biaya konsumsi. Ya. Pengeluaran 80.000. Di kolom konsumsi 80.000. Ya. Tanggal 20 perlengkapan kantor. Pengeluaran 150.000. Di kolom perlengkapan kantor 150.000. Tanggal 26 biaya dana sosial. Pengeluaran 150.000. Di Ya. kolom dana sosial 150.000. Tanggal 28 Ya. perlengkapan kantor. Pengeluaran 100.000. Di kolom perlengkapan kantor 100.000. Ya. Tanggal 30 biaya angkut barang. Pengeluaran 20.000. Di kolom transportasi 20.000. Ya. Kemudian jumlahnya berapa total dari masing-masing kolom? Jumlah penerimaan, kolom penerimaan 1 juta. Ya. Terus? Jumlah kolom pengeluaran 837.000. Ya. Kemudian
Jumlah kolom konsumsi 80.000, jumlah kolom perlengkapan kantor 250.000, jumlah kolom biaya telepon 125.000, Kemudian jumlah kolom biaya listrik 108.000, jumlah kolom biaya air 54.000, jumlah kolom transportasi 70.000, jumlah kolom dana sosial 150.000. ya, berarti saldonya tinggal berapa? Saldo 163.000. Ya, dari 1 juta dikurangi 837.000 rupiah. Jadi untuk pengeluaran, untuk pengisian kembali bulan berikutnya berapa? Bulan Juni. Pengisian kembali bulan Juni 2004 yaitu 837.000, yaitu sebesar jumlah pengeluaran kas kecil bulan lalu. Ya, betul, tepat ya. 100 untuk kelompoknya Rintan. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk LKPD yang sudah saya bagikan, yang sudah kalian bahas? Ini ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Jadi kesimpulannya apa, Siska? Kesimpulannya apa? Siska. Kesimpulannya apa, Siska? Kesimpulannya apa dari pembelajaran kita tentang jurnal dan laporan kas kecil metode Impres? Kesimpulannya apa, Siska? Keuntungan sistem dana tetap, pengeluaran uang dapat diketahui secara rinci berdasarkan pos-pos pengeluaran pada setiap pembukaan. Buat. Ya. Kemudian. Ya. Ya. Yang kedua apa? Kurang jelas? Kelemahan sistem Ya, dana tetap. Ya, apa? Uang dapat diketahui setiap waktu. Ya, kemudian apa lagi? Administrasi kantor atau sekretaris tidak dapat mengisi uang kas setiap waktu. Ya, jadi kelebihannya pengeluarannya itu dapat diketahui secara rinci karena pengisian kembalinya dilakukan saat pengisian kembalinya dilakukan saat terjadinya pengisian kembalinya dicatat saat akhir periode. Jadi kita memudahkan kita untuk mengetahui jumlah pengeluaran kas kecil. Kemudian yang kedua adalah menghemat waktu karena setiap terjadinya transaksi itu tidak di jurnal, itu keuntungannya. Kemudian kelemahannya Tadi sekretaris itu tidak dapat mengisi uang setiap waktu. Kemudian jika uang kas habis juga sekretaris juga tidak dapat melakukan pengisian kembali secara mendadak atau setiap waktu. Itu seperti itu. Kemudian apalagi kesimpulannya selain keuntungan dan kelemahan metode dana tetap? Metode dana tetap itu apa? Metode dana tetap apa, Nafifa? Ini bisa jawab? Metode yaitu pengelolaan kas kecil atau pembukuan kas kecil di mana jumlah saldonya itu selalu sama, itu metode dana tetap. Jadi setiap pengeluarannya nanti itu dilakukan pengisian kembalinya itu sesuai dengan yang dikeluarkan jumlah saldonya, jadi nanti jumlah saldonya itu selalu sama. Kemudian kalau untuk laporan kas kecil itu apa? Laporan kas kecil metode dana tetap itu apa? Laporan yang berisi apa biasanya? Kalau penerimaan, saldo, dan pengeluaran kas kecil. Jadi laporan kas kecil itu digunakan sebagai alat pertanggungjawaban bendahara kas kecil karena mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya kas kecil kepada pimpinan. Tuh. Kemudian laporannya itu juga digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran. Nah, untuk mengetahui berapa
pengisian kembali di akhir periode di bulan berikutnya misalnya. Tadi contohnya tadi kan pengisian kembalinya berapa yang tadi di LKPD 800 itu kan saldonya 837 ya, berarti pengeluarannya berapa? Berapa tadi Lintang? Jadi kalau untuk laporan dana kas kecil itu pengisian kembali disesuaikan dengan jumlah pengeluaran. Tadi contohnya di LKPD yaitu tadi pengeluarannya adalah 837 ya, berarti disesuaikan dengan jumlah pengeluarannya yaitu 837. Supaya saldonya itu selalu sama. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk jurnal dan laporan metode impres? Tidak. Tidak ada. Jangan lupa kalian absensi ya di link KBM untuk pembelajaran pada hari ini 16 Juni 2021 di Classroom. Ibu sudah bagikan pada pagi hari tadi link absensinya. Jangan lupa absensi. Apakah ada yang sudah absen? Ada yang sudah absen belum? Jangan lupa absen hari ini ya di link Google Classroom yang sudah Ibu bagikan. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jurnal dan laporan metode fluktuasi atau metode berubah-ubah. Ada pertanyaan enggak untuk metode dana tetap? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Baiklah, kalau sudah jelas, marilah kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap pakai masker, jaga jarak, dan jangan berkerumun karena kita belajar di masa pandemi. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.